Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tembus langit-langit ketujuh, masuk surga sama-sama. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, ibu minta untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Nur Hidayah, Hadir, Bu. Eka Puspadewi, Hadir, Bu. Nikmatun Naziro, Hadir, Bu. Yunita Sari, Hadir, Bu. Silpa Apriani, Hadir, Ibu. Nabila Aisyah Fikri, Hadir, Bu. Riun Suwati, Selviani, Hasnatul Mardian, Febriani Melinda Putri, Juwita Santri, Yesi Nur Esa Purnida, Fadila, Trideta Febriani, Riana Wulandari, Septi Sari Chandranita, Dwi Putri Oktaviani, Rizky Melani Saputri, Triani, Aditiro. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita exciting terlebih dahulu ya. Anak-anak ibu tahu tepuk semangat nggak? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ibu, ayah Dati. Oh iya. Dongeng. Jangan berantem. Oke anak-anak ibu, kita hari ini belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tahu tentang apa? Ya, kita hari ini belajar tentang dongeng. Sebelumnya sudah ada yang tahu mengenai dongeng? Cerita. Iya. Siapa yang suka baca cerita? Kenapa nggak suka? Enak loh baca cerita. Capek kok. Capek. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran kita, di mana di sini tujuan pembelajaran kita itu diharapkan dapat mengidentifikasi pesan, tujuan dalam dongeng, menyampaikan ulasan dongeng, dan menulis ringkasan isi dongeng yang telah dibaca. Sebelumnya, kita masuk ke materi. Di sini ibu menggunakan media, yaitu media PowerPoint. Seperti yang anak-anak ibu lihat, media berbasis PowerPoint. Itu namanya PowerPoint ya, Bu? Iya, Baru nengok. baru nengok. Oke, kita masuk ke definisi tentang dongeng. Di sini
benar-benar terjadi. Dongeng juga itu memiliki fungsi untuk menyampaikan ajaran moral, terus mendidik, dan juga untuk menghibur kita. Semisalkan, siapa tadi yang baca dongeng? Terhibur nggak kalau dongengnya yang kamu suka? Terhibur, Bu. Iya. Dongeng ini bisa menghibur kita, teman-teman. Terus, dongeng juga termasuk jenis karangan atau cerita yang bersifat khayalan. Di sini mengenai definisi tentang dongeng atau pengertian tentang dongeng, kira-kira anak-anak ibu sudah mengerti apa itu tadi dongeng? Cerita. Iya, cerita. Iya, cerita tradisional atau cerita turun-temurun dari nenek moyang kita. Di sini juga terdapat jenis-jenis dongeng. Yang pertama itu ada fabel, dan yang kedua itu ada dongeng jenaka. Kalau fabel itu dongeng dengan tokoh hewan yang diceritakan memiliki sifat seperti manusia. Yang iya, ada kan cerita tentang dongeng kancil dan buaya. Ada yang pernah baca? Terhibur? Terhibur, Bu. Dan yang kedua itu ada dongeng jenaka. Kalau dongeng jenaka yaitu cerita tentang peristiwa yang dapat menimbulkan tawa. Nah, dongeng jenaka ini dongeng-dongeng yang lucu, anak-anak. Selanjutnya ada pesan dan tujuan dalam dongeng. Dalam dongeng itu terdapat tujuan dan pesan yang bisa kita ambil, di mana pesan itu tersendiri merupakan amanat yang dapat ditemukan setelah membaca keseluruhan isi cerita. Pesan dapat tertulis ataupun tersirat, tidak tertulis dalam cerita. Terus ada tujuannya. Tujuan dalam dongeng itu apa? Adalah latar belakang pengarang menuliskan cerita. Misalnya untuk menghibur, mengisahkan pengalaman pribadi, menjelaskan asal-usul suatu peristiwa, atau menjadi inspirasi hidup pembaca. Nah, di sini juga anak-anak terdapat cara menentukan pesan dan tujuan dari suatu cerita atau dongeng. Yang pertama itu kita bisa membaca keseluruhan isi cerita dengan sesama. Kita bisa membaca isi dongeng tersebut, kita baca dulu keseluruhannya, baru kita bisa menentukan pesan atau tujuan yang terdapat dalam dongeng tersebut apa. Yang kedua itu kita bisa mencermati setiap kalimat dalam cerita. Kayak kita baca, benar-benar kita baca, benar-benar kita cermati. Yang ketiga itu kita bisa mengetahui unsur pembangun dalam cerita. Dan yang keempat itu terdapat tindakan tokoh terhadap permasalahan yang terjadi. Misalnya di dalam cerita dongeng tersebut menceritakan tentang apa. Nah, di sini ada dongeng tentang Timun Emas. Kira-kira siapa yang mau membaca tentang dongeng Timun Emas? Kepada Nur Hidayah, dipersilakan. Yang lain dengarkan ya. Ya, Bu. Dongeng Timun Mas. Timun Mas atau Timun Emas adalah cerita rakyat Jawa Tengah yang berkisah tentang seorang gadis cantik terlahir dari buah timun berwarna emas. Buah timun tersebut ditanam oleh Mbok Srini, janda tua yang mendapatkan petunjuk dari raksasa di dalam mimpinya untuk menanam biji timun tersebut. Sang raksasa menyuruh Mbok Srini untuk menanam biji timun yang akan melahirkan seorang anak gadis. Namun, apabila lahir dan tumbuh besar, sang raksasa akan kembali dan memintanya sebagai santapan. Dengan usaha keras, Timun Mas akhirnya bisa selamat dari raksasa yang ingin menyantapnya.
Ya, itu cerita mengenai dongeng tentang timun emas. Tadi bagaimana? Ada yang masih ingat mengenai cara menentukan pesan dan tujuan yang terdapat dalam dongeng tadi? Ada berapa tadi? Ada Ada 4. Apa tadi yang pertama? Baca keseluruhan. Ya, kita baca keseluruhan dongeng tentang timun emas tadi. Terus kita cermati setiap kalimat dalam cerita tersebut. Terus kita cermati lagi unsur pembangun yang terdapat dalam cerita tersebut. Dan kita cermati juga tindakan tokoh yang terdapat permasalahan dalam cerita tersebut. Tadi dongengnya tentang apa? Timun emas. Oke, siapa di situ tokohnya? Timun emas dan raksasa. Kira-kira dalam cerita timun emas tadi dia menceritakan apa? Menceritakan tentang Janda tua yang menanam timun. Iya, janda tua yang menanam timun. Terus apa lagi? Gadis cantik. Iya, ada juga menceritakan gadis cantik. Nah, di sini kita bisa menentukan timun emas dalam pesan dan tujuan yang bisa kita ambil dari cerita timun emas itu tadi adalah di mana dalam dongeng tersebut itu mengajarkan kita untuk berani, cerdik, tabah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Selain itu juga dongeng timun emas itu mengajarkan bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Tujuan yang bisa kita ambil melalui cerita timun emas itu apa? Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anaknya sejak dini. Bu, tapi kan timun emas nggak ada ibu dan bapaknya. Kan ibu dan bapaknya Mbak Srini tadi. Oh. Iya kan Bu? Iya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada ulasan mengenai dongeng tentang timun emas. Ulasan dongeng itu berarti penilaian atau pendapat terhadap dongeng yang telah kita baca dan dengan disertai alasan yang sesuai fakta. Nah, di sini juga terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan saat menyampaikan ulasan cerita atau dongeng. Yang pertama itu tentang identifikasi ceritanya. Identifikasi ceritanya itu seperti judul atau nama pengarangnya. Yang kedua itu isi ceritanya. Yang ketiga itu kelebihan dan kekurangan cerita dari berbagai aspek seperti bahasa dan jalannya ceritanya itu seperti apa. Yang keempat itu pendapat tentang isi cerita. Misalnya tentang pesan yang disampaikan melalui cerita patut ditiru atau tidak. Kira-kira dari cerita timun emas tadi patut ditiru atau enggak? Patut ditiru Keberaniannya patut ditiru. Cerdiknya juga patut ditiru. Terus terdapat juga di dongeng itu terdapat ringkasannya. Yang pertama, meringkas itu berarti menyajikan dengan singkat dan efektif. Kita bisa meringkas isi dongeng yang telah kita baca secara singkat dan efektif. Cara meringkasnya ini anak-anak ada 3. Yang pertama kita temukan pokok-pokok pikiran dalam cerita. Terus kita tuliskan juga pokok-pokok pikiran tersebut dalam beberapa kalimat. Dan kita rangkai kalimat-kalimat tersebut dalam sebuah paragraf sehingga menjadi sebuah ringkasan yang runtut. Oke. Mengenai cerita tentang dongeng, apakah anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Apa yang kira-kira kalian pahami tentang dongeng? Dongeng tadi apa? Cerita. Oke. Tadi di dalam dongeng itu terdapat pesan dan tujuan. Apa tadi pesan dan tujuan yang ada dalam cerita
berani, cerdik, Patuh kepada kedua orang tua. Ada cerdik, tabah, patuh kepada orang tua. Terus tuh, kalau pesannya itu berarti apa tadi? Pesan dalam cerita itu tadi apa artinya? Kalau amanat dan dapat ditemukan. Kalau tujuan misalnya untuk apa? Mengisahkan pengalaman pribadi kita. Oke, itulah tadi mengenai materi tentang dongeng. Sekarang kita lanjut ke Ibu, di sini ada lembar kerja. Lembar kerjanya dikerjakan berkelompok. Untuk kelompoknya Ibu bagi ya. Untuk Nur, Eka, Nikma, Yunita sama Putri itu kelompok pertama. Terus untuk Silpa, Nabila, Riun, Fadila sama Yesi kelompok kedua, dan Selvi, Asnatul, Zepni, Triana sama Trideta kelompok ketiga. Bu, kita nomor kelompok. Iya Bu, oh juga terdapat kelompok. Kalau kita masuk kelompok dua aja. Kita kelompok kedua aja. Ya, duduknya ke kelompok ya, biar bisa membaca dongengnya.
ya Yun. Ini nggak mau berbagi. Ya udah Bu, kalau gitu besok-besok kalau ada apa-apa nggak mau bagi Yuni, harus bagi dong. Nah, Ya boleh. Harus berbagi ya Yuni. Kalau Yun ada sesuatu juga bagi sama Yuni. Begitupun Yuni kalau ada sesuatu harus berbagi sama Yuni. Biar bisa merasakannya sama-sama. Jadi begitu Ibu. Yun, besok kita goreng ikan itu nggak usah kasih Yuni. ya nggak salah. Baiklah. Berarti harus berbagi ya Bu. Iya, harus berbagi. Biar yang lainnya juga bisa merasakan. Ibu. Soalnya Yuni ada makanan. Yuni nggak mau berbagi. Tapi Yuni juga pengen merasakan apa yang Yuni makan. Kira-kira bakal Yuni bagi apa enggak? Ibu, gantian Ibu sini. Kalau aku Bu pasti aku bagi, karena kalau Yuni ada apa-apa nanti aku minta juga. Kalau Yuni nggak mau bagi-bagi, aku juga nggak mau bagi-bagi. Tadi ya udah deh, Yuni mau bagi-bagi. Ya biar Yuni bisa merasakan apa yang telah Yuni makan. Iya, Ya boleh ya. Baiklah. Kalau nggak berbagi itu. Baik Bu. Ya. Apa nak? Ini gimana Ibu? Yang kan disuruh kamu cari di sana tujuannya Bu. Ya. Kalian sudah baca ceritanya? Sudah Bu. Tak nyambung tapi Bu. Bilangnya aja nggak nyambung Bu, kan nyambung. Yang lainnya sudah baca? Sudah Ibu. Udah paham nanti Bu. Udah bilang kalian sudah. Banget ya Ibu. Iya, Iya. baca Oke, baca. sekarang bahas tentang kancil dan buaya. Kancil itu apa? Rakus. Terus kalau buaya? Jahat. Buaya jahat. Baik, dibaca cerita. Awalnya jahat, dia cuma mau gitu kan makan kecil, tapi kecil lebih cerdik daripada buaya. Jadi pesannya apa yang bisa kalian dapat? Jadinya kita tuh tidak boleh Harus tolong menolong. Ya, harus tolong menolong. Harus apa lagi? harus cerdik. Harus cerdik, harus pintar kan? Iya, Ya. kalau nggak pintar kok udah. Itu cerita. Terus juga kita harus apa dari cerita kancil dan buaya ini? Harus diikuti. Harus mengikuti sifat dari si kancil. Harus mengikuti sifat kancil. Sifat kancil ya. Cerdik kamu sih. Dia bukan. Ikutin ceritanya. Kita ada cerita aja. Kan sudah kalian baca pesannya. Tadi apa tadi? Kancil sedih. Dia Tapi licik. Jadinya kalian jangan ambil sifat kancil yang licik. Ya Bu. Kalian harus bisa menyesuaikan yang sedih. Ya Bu. Buah mulutnya kayaknya aku. Ya, kalau sedih kalian bisa kayak apa? Ya, biar gak jadi buaya. Misalnya ini gila ada kamu ya Jessie, kami gak kapan kita. Gila gak boleh ngomong Jessie. Ya polisi. Ya nanti di depan pacaran lagi gak sih? Jadi itu Ibu maklum dari intinya. Iya, ceritanya apa? Sifat kecil itu bagaimana? Buaya itu bagaimana? Jadi alur ceritanya gimana? Nah, kita ambil dan kita harus misalnya tadi kancil itu memiliki sifat dan agar kita tidak tertipu oleh sifat cerdik dalam itu kancil. Apa yang harus kita lakukan? Makasih Bu. Ibu boleh sini dulu aja. Kelompok ini sudah belum Bu, ini lagi Bu pesannya Bu. Sudah baca semua? Bapak Manik mana Bu?
Sampai di situ Malik kan juga udah dewasa. Dia kerja juga di situ sampai dia menemukan seorang gadis dan dia pindah. Terus dia menikah sama gadis tersebut dan kemudian dia berlayar kembali ke desanya. Ibunya yang sudah lama di desa tersebut melihat anaknya pulang dan ternyata pas ibunya menyampai dan memanggil anaknya itu, dia nggak mengenali, nggak mau mengakui. Iya, dia mau karena dia udah jadi orang kaya. Jadinya dia mau sama ibunya mengakui. Jangan ditiru ya, kita tahu pesannya apa dalam cerita nggak boleh. Jadi anak bermakna kayak malu bunda. Kami udah lewat kelanjutannya Bu. Apa? Di mana? Di Padang. Kemarin. Oh, kita bilang kemarin Budi. Ya. Ada mananya Bu Telungkup. Ini apa sujud apa itu ya? Oke, baiknya bagaimana? Apa yang belum? Kelompoknya sudah ibu. Apa tujuannya tadi sudah dapat ya sih ya? Tadi Bu, Isma nggak ada pena. Terus Nur punya 2 pena. Yuni juga punya 2 pena Bu. Nur kasih Nikma 1. Katanya Yuni nggak mau ngasih penanya satu lagi. Mau nulis. Kenapa Yuni bisa gitu? Yuni nggak mau. Yuni kayak cerita di sini Bu, serakah. Yuni nggak boleh serakah. Itu kan untuk keperluan Yuni juga sama kelompok-kelompoknya. Biar bisa bekerja sama. Penanya. Tuh kan Bu, masa maunya punya Yuni? Padahal emang Yuni bagus sih Bu. Yuni aku ini ya coba. Nikmat tuh kayak gitu emang Bu. Nikmatnya bagus. Padahal juga bisa dipakai Bu. Sebenarnya pena itu tadi itu kan nggak nampak di dalam kelas kan Bu. Nah terus tuh pena ini dulu yang nampak kan, tapi ini tetap nggak mau ngasih, jadi kan udah lima, jadi aku cari dulu. Biar aku nggak jadi kayak petani yang di dalam cerita ini Bu. Yang serakah. Ya Bu. Ini nggak serakah kan Bu? Hati dulu dia serakah. Sifat Yuni itu juga termasuk sifat yang serakah. Ah, Yuni nggak mau berbagi. Jangan sampai. Ini kayak petani. Ini Jadinya Yuni harus berbagi ya biar nggak Ibu, serakah. di sini boleh kita tambahin contohnya nggak Bu? Boleh. Contohnya Yuni. Iya boleh. Ibu kan membuli teman tidak boleh Bu. Makanya jangan serakah Yuni. Kalau Yuni nggak serakah bukan Nggak bilang gitu, nggak kaduin ke Ibu. Tapi Yuni udah serakah Bu. Maaf ya Ibu. Iya. Sudah ditulis pesan dan tujuannya. Ibu Nabila nakal. Nggak boleh nakal ya. Jadi checking sakau belum? Lapar Bu. Siapa yang ngajarin Yuni serakah? Nabila. Kau belajar sendiri. Nangis, nangis, Bu. Oke. Kalian sudah baca semua kan? Sudah Bu. Sudah Bu. Kita baca dongengnya. Siapa yang mau pertama? Nur, Kami Bu. Tapi dongengnya dibaca ya biar teman-teman juga tahu kalian itu misalnya tadi kelompok
Oke? Oke. Ibu. Kelompok 3 silakan. Ya, silakan Selfie baca dongengnya. Yang lainnya dengarkan ya. Baik, Bu. Malin Kundang. Yang baca Malin. Pada dahulu kala, hiduplah seorang perempuan miskin bernama anak tunggalnya bernama Malin Kundang. Sehari-hari perempuan itu bekerja sebagai nelayan. Namun penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sehingga mereka hidup berkekurangan. Saat Malin Kundang beranjak dewasa, dia memutuskan untuk merantau ke kota untuk mengadu nasib di sana. Meskipun berat hati, ibunya pun mengizinkan Malin Kundang untuk merantau. Beberapa tahun kemudian, Malin berhasil mengubah nasibnya. Dia telah menjadi saudagar yang kaya-kaya serta juga mempersunting seorang perempuan bangsawan yang sangat cantik. Suatu hari Malin ingin melihat keadaan desanya yang sudah lama ditinggal selama bertahun-tahun. Dia datang membawa banyak uang untuk dibagi-bagi kepada para penduduk. Penduduk di desanya yang senang, di antara mereka ada yang mengenal Malin, yaitu tetangganya sendiri. Orang itu pun segera pergi serta hendak memberikan kabar gembira tersebut kepada Ibu Malin. Ibu, apakah kau sudah tahu anakmu Malin sekarang telah menjadi orang kaya? Seru tetangga itu. Dari mana kau tahu itu? Selama ini aku tak pernah mendapatkan kabar darinya, ucap Ibu Malin terkejut. Sekarang pergilah ke dermaga, anakmu Malin ada di sana. Dia terlihat sangat tampan dan istrinya juga sangat rupawan, ucap tetangganya. Ibu Malin tak percaya, matanya berkaca-kaca. Sungguh ia sangat merindukan anaknya selama beberapa tahun ini. Maka ia pun segera berlari menuju dermaga. Benar saja, di sana terlihat Malin dengan istrinya yang sangat rupawan. Malin, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Malin. Malin yang merasa malu mengakui ibunya yang berpakaian lusuh tersebut bergegas melepaskan pelukan ibunya. Apa benar orang tua ini adalah ibumu? Tanya istri Malin bingung. Dia bukan ibuku, dia mengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku, jawab Malin. Mendengar hal itu, ibunya sangat sakit hati atas perbuatan Malin, sehingga akhirnya Ibu Malin mengutuk menjadi sebuah batu, yang mana batu tersebut sekarang terkenal menjadi sebuah cerita rakyat Malin Kundang. Selfie menceritakan membaca dongeng tentang Malin Kundang. Malin Kundang itu dia bisa dikutuk menjadi batu tadi karena Durhaka. Kepada siapa? Ibunya. Dia tidak mengakui ibunya seketika dia telah menjadi orang kaya. Jadi apa pesan dan tujuan dari cerita Malin Kundang yang bisa saya sampaikan? Ya. Pesan dari dongeng tersebut yaitu dongeng Malin Kundang mengajarkan nilai-nilai moral yang mendalam, terutama tentang pentingnya menghormati orang tua, tidak melupakan asal-usul, serta menghindari kesombongan. Kisah ini menekankan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, terutama jika seorang bertindak durhaka dan angkuh. Nah, tujuannya untuk menanamkan kebijakan kepada generasi muda, mengingatkan mereka akan pentingnya berbakti kepada orang tua, serta menjadi sarana hiburan yang tetap kaya akan nilai moralnya. Iya, tepuk tangan dulu.
untuk menghormati orang tua, tidak sombong. Terus terdapat juga tujuannya tadi. Kita tidak boleh melupakan orang tua kita, asal usul kita. Kita harus tetap mengingat kita itu dari mana, orang tua kita dari seperti apa. Kalau nanti anak-anak ibu sudah sukses, jangan lupa dengan kedua orang tuanya ya. Oke, tepuk tangan lagi untuk selfie. Selanjutnya kelompok 1 silakan. Kami. Kok kami itu kami satu. Iya loh, tapi kan mau Nanti ya, sabar. Ya Bu, oke Bu. Oke, Hidayah dapat dongeng tentang apa? Angsa dan telur emas, Bu. Iya, silakan baca. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan dongeng angsa dan telur emas. Suatu hari, seorang petani membawa seekor angsa pulang ke rumahnya. Esoknya, angsa itu mengeluarkan telur emas. Angsa ajaib, kata petani. Ia segera membawa telur emas itu ke pedagang emas di pasar untuk mengetahui apakah telur tersebut benar-benar emas. Ini emas murni, kata pedagang emas. Pedagang tersebut membelinya dengan uang yang sangat banyak. Sejak saat itu, angsa setiap hari mengeluarkan telur emas. Kini, petani telah memiliki selusin telur emas. Namun, petani itu masih belum puas. Aku akan kaya raya, tapi aku ingin angsa tersebut mengeluarkan lebih banyak telur emas setiap hari agar aku cepat kaya, kata petani. Setelah angsa mengeluarkan telur emas yang sangat banyak dalam sehari, petani masih juga belum puas. Angsa itu mengeluarkan banyak telur emas. Aku tidak akan menunggu besok. Aku ingin cepat kaya. Aku akan menyembelih angsa itu dan mengambil seluruh emas dari dalam tubuhnya, pikir petani. Petani itu akhirnya menyembelih angsa. Namun betapa kagetnya ia. Alih-alih menemukan banyak telur emas, justru dia tidak menemukan satu apapun di dalam tubuh angsa tersebut. Kini petani hanya bisa menyesal karena serakah dia telah menyembelih angsa. Andai saja tidak menyembelih angsa itu, pasti masih bisa mendapatkan telur emas. Itulah akibat dari keserakahan. Oke, tadi itu bahas dongeng tentang apa? Angsa. Sifat petaninya seperti apa? Jadi, apa pesan dan tujuan yang bisa Nur petik? Pesan dari dongeng ini adalah keserakahan dapat membawa kehancuran seperti petani tersebut. Sementara rasa syukur dan kesabaran akan mendatangkan keberuntungan dalam jangka yang panjang. Cerita ini mengajarkan pentingnya mengendalikan diri dan berpikir sebelum bertindak agar tidak menyesali keputusan yang diambil secara cepat. Iya, jadi kita tidak boleh meniru sifat seperti tokoh petani tadi ya anak-anak. Kita tidak boleh serakah. Serakah itu bisa membawa kita bisa mendapatkan masalah. Jadinya itu kita nggak boleh serakah. Kita harus sama, harus bisa berbagi. Misalnya ada teman-teman kalian yang mau merasakan apa yang kalian makan. Misal kalian ada membawa makanan, tapi kalian tidak mau berbagi. Tapi kalian harus berbagi agar mereka semua itu bisa tahu dan bisa juga merasakan apa yang kalian makan. Tepuk tangan untuk Nur. Kita lanjut ke kelompok 2. Siapa kelompok 2 yang mau membacakannya? Ibu mau ke WC boleh? Boleh. Jangan lama-lama ya, Ibu. Yuni mau
Mokel. Bu, bilangin atur biar nggak serakah. Kalau ada makanan bagi-bagi. Dia merebut makanan, Bu. Nggak boleh ya saling berebut. Harus meminta dulu, minta izin sama orangnya. Silakan silakan. Kancil dan buaya. Udah ada yang pernah baca Pernah, Bu. tentang kancil dan buaya? Tapi kalau dengan ceritanya belum ada. Iya, Bu. Oke, kita dengarkan ya ceritanya. Baik, Bu. Suatu hari ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Karena makanan di sekitar kediamannya telah berkurang, sang kancil pun pergi untuk mencari luar kawasannya. Di tengah jalan, ia harus menyeberang sungai yang dihuni banyak sekali buaya besar yang sangat lapar. Kancil pun berpikir sejenak, lalu ia mendekat ke tepi sungai. "Hai buaya, apakah kau sudah makan siang?" tanya kancil dengan suara yang keras sekali. Tak lama kemudian, muncul seekor buaya dari permukaan air. "Siapa yang teriak siang-siang begini? Mengganggu waktu tidur saja." "Hai kancil, diam kau, kalau tidak aku makan nanti kamu," timbal buaya yang lainnya. "Aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari raja hutan. Jadi janganlah kau makan aku dulu," jawab si kancil. "Ada apa sebenarnya kancil? Ayo cepat katakan," kata buaya. "Baiklah, raja hutan memintaku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sini. Raja hutan hendak memberikan hadiah untuk kalian," ucap si kancil. "Jadi sekarang panggil semua temanmu," ucap si kancil tadi. Mendengar hal itu, buaya sangat senang dan langsung memanggil semua kawannya untuk berbaris berjajar di permukaan sungai. Namun mereka semua ternyata hanya diperdaya oleh si kancil. Si kancil melompati punggung demi punggung buaya sambil berhitung. Dengan cerdik, si kancil langsung pergi setelah menghitung buaya terakhir di ujung sungai. Akhirnya kancil berhasil menyeberang sungai dan lolos dari cengkraman buaya yang lapar. Apa pesan dan tujuan yang bisa kalian ambil, yang telah kalian dapatkan? Pesannya yaitu, Bu, dongeng si kancil dan buaya mengajarkan bahwa kecerdikan dan akal dapat mengalahkan kekuatan fisik. Kisah ini menekankan pentingnya berpikir sebelum bertindak, berhati-hati terhadap tipu daya, serta menggunakan akal sehat dalam menghadapi masalah. Kita harus bisa cerdik, harus bisa supaya kita nggak tertipu oleh seseorang. Kita harus bisa cerdik. Jangan sampai kita mudah tertipu dengan tipu daya orang tersebut. Apalagi tertipu daya oleh Oke, sudah sempat? Silakan dulu. Baiklah anak-anak, itulah pelajaran kita pada siang hari ini. Kita tadi sudah membahas tentang dongeng, di mana dongeng itu merupakan cerita tradisional yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Di dalam dongeng juga kita bisa menemukan pesan, tujuan, serta amanat yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh. Mungkin hanya itu pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Tapi sebelum itu, posisi duduknya kembali seperti semula. Berdoa, Bu. Ya, pada ketua. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Thank